kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang beribadah pada hari Jumat 9 Juli 2021. Marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 12. Atong pirma todim ita seaho madirita humoko bangsota humokop doho takahutani debatata alai sai di pasau Jehovah malomoni rohana. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah satu firman yang menguatkan kita, baik secara pribadi, keluarga, di tengah-tengah kota kita, sekitar kita, bangsa dan dunia ini. Bahwa memang harus kita akui di dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita berada dalam situasi tidak berdaya, lemah, terbatas. Oleh karena berbagai tekanan yang kita hadapi, carut marut kehidupan, ekonomi yang semakin sulit terlebih dalam pandemi COVID-19 ini. Dan ada mungkin yang tiba-tiba divonis dengan sakit penyakit. Ada yang sudah lama harus menderita karena penyakitnya. Ada banyak lagi hal yang dihadapi. Membuat kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Solusi apa yang mau kita lakukan. Apa yang kita perbuat. Namun kita bersyukur bahwa ada Tuhan kita yang senantiasa mengasihi dan memberi pertolongan kepada kita. Kepada kaum yang lemah. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tangan Tuhan selalu terulur untuk menjangkau kita, mengangkat kita, supaya kita dapat melanjutkan kehidupan kita. Pada firman yang kita renungkan hari ini, demikianlah keadaan bangsa Israel ketika mau menghadapi satu bangsa yang kuat, yaitu bangsa Amon dan Aram. Lalu Daud mengutus Yoab sebagai pemimpin pasukan untuk mengatur barisan dalam peperangan. Tetapi Yoab mengingatkan umat bahwa sekalipun bangsa Amon dan Aram itu adalah bangsa yang kuat, perlengkapan senjatanya sangatlah luar biasa, kita atau umat Israel punya kekuatan melebihi semua itu, yaitu kekuatan Tuhan. Dikatakan, kuatkanlah hatimu. Atong pirma todim. Kekuatan hati itulah menjadi modal kita untuk dapat berperang, untuk dapat berjuang melanjutkan kehidupan. Karena kekuatan hati itu adalah bersandar kepada Tuhan saja. Atong pirma todim. Seperti tradisi orang Batak yang memberikan sipir nitodi atau boras pir, baik itu pada seseorang atau kepada keluarga yang berhasil atau mau memasuki situasi yang baru, hidup yang baru, ataupun dalam kondisi menghadapi situasi yang sulit, berada dalam situasi yang pahit, maka tradisi itu memberikan boras pir, pirma todim. Itu adalah satu doa, harapan, permohonan kepada Tuhan supaya mendapatkan kekuatan baru, baik itu dalam situasi bahagia, sukacita, berhasil, apalagi dalam situasi menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup. Maka firman ini jugalah yang menguatkan kita semuanya dimanapun kita berada, tua muda, apapun profesi kita saat ini. Karena Bapak Ibu semualah yang tahu apa yang dialami. Dan kita semua punya pergumulan yang berbeda-beda. Hari ini kita dikuatkan. Kuatkanlah hatimu. Dan marilah kita saling menguatkan.
Janganlah kiranya hidup kita ini menebarkan kekhawatiran kepada orang lain, menebarkan kecemasan kepada orang lain. Tetapi justru kita harus menjadi berkat yang mengingatkan semua orang bahwa ada kekuatan yang luar biasa di luar diri kita, di luar kemampuan kita, yaitu Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kiranya kamu kuat di dalam Tuhan. Bahkan Yosua ketika mau memasuki tanah Kanaan, dia juga diingatkan agar kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kuatlah di dalam Tuhan. Maka kita percaya kalau kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, kita menjadi manusia yang strong. Be strong in God. Kuat di dalam Tuhan, tidak mengandalkan fisik yang kuat, tidak mengandalkan otak yang hebat, tidak mengandalkan jabatan atau uang yang banyak, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang kita serukan di tengah keluarga kita, sekitar kita, kota kita, bangsa kita yang sekarang masih menghadapi hal yang sulit, pandemi ini. Dikuatkanlah kita di dalam Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dikuatkanlah hati kami, jiwa kami. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang perkasa, yang menolong dan menguatkan kami di tengah-tengah keterbatasan, kesulitan hidup, tekanan, kecemasan, dan segala kerinduan pengharapan kami. Terkadang situasi membuat kami tidak berdaya. Apakah yang akan kami lakukan? Apakah ini akan kami bisa menangkan? Firman Tuhan hari ini menguatkan kami, supaya kami berjalan maju bersama Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, yang mengikuti ibadah kami ini Tuhan, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, yang dekat ataupun jauh, Tuhan yang menguatkan supaya kami menang di dalam Tuhan. Yang sakit tetap berharap akan kesembuhan dari Tuhan. Yang merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup, pekerjaan yang baik, Tuhan yang senantiasa diandalkan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.